Selamat pagi Bu Fianti. Iya, selamat pagi Pak. Terima kasih ya karena sudah bisa hadir di sini. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini ya itu berkaitan dengan pengembangan diri, ya, usaha untuk pengembangan diri. Nah, sesuai dengan langkah atau alurnya, maka sebelum melakukan supervisi maka ada tiga hal. Yang pertama itu ada percakapan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Nah, untuk kali ini saya dengan Ibu akan berbincang-bincang terkait dengan persiapan observasinya, terkait dengan kesepakatan kita tentang pelaksanaan itu kapan, kemudian pengembangannya itu fokusnya di mana, begitu ya Bu ya. Mungkin langsung kita mulai. Langsung saja saya tanya Bu, kira-kira nanti observasinya atau tempat kunjungan kelasnya itu di kelas berapa, kemudian hari apa dan tanggal apa, tanggal berapa kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau untuk kelas itu sesuai dengan kelas saya itu ada di kelas 4 di hari Senin pada tanggal 17 Februari. 13 Februari. Ya. Baik, berarti kita sepakat ya. Kalau Senin ini 13 Februari Bu, berarti 13 Februari yang akan datang kita observasi di kelasnya ya. Iya. Oke, untuk RPP-nya udah disiapkan Bu? Oh, RPP udah Pak. Ini. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, sudah siap. Kemudian kalau boleh saya tahu mata pelajaran apa kira-kira nih yang akan kita observasi ini? Mata pelajaran. Kalau untuk tingkat SD kami belum menggunakan mata pelajaran Pak, tapi ke tematik. Oh ya, tematik Iya. ya. Ini muatan pelajarannya gitu ya. Muatan Iya. pelajarannya itu apa? Muatan pelajarannya itu ada bahasa Indonesia sama IPA. Berarti dua muatan pelajaran ya. Iya. Oke. Tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran tersebut itu bisa disampaikan Bu, kira-kira apa saja yang apa sasarannya kepada siswa itu yang ingin dicapai dalam pembelajaran? Itu tujuannya nanti di dalam kelas itu ada 6. Ada 6 tujuan Iya. pembelajarannya. Yang pertama itu setelah mencerna teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Sedangkan yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga itu ada setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Untuk yang keempat itu setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Sedangkan yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, itu ada setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Berarti ada 6 tujuan ya Bu ya, Iya, Pak. tujuan pembelajaran. Yang saya baca sebentar tadi itu ada membaca, kegiatannya itu ada diskusi, ada pengamatan gitu ya, yang terkait dengan kalau tidak salah IPA-nya pengamatan gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Mungkin bisa disampaikan apa namanya strategi yang Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti seperti apa Bu, strateginya, pendekatannya atau gimana itu? Untuk strategi, nanti tuh saya ingin itu cooperative learning. Sedangkan untuk pendekatannya saintifik. Kemudian tekniknya itu example dan non-example. Dengan metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi dan ceramah. Oke, lengkap sekali itu ya, luar biasa. Oke, terkait dengan
observasi kita. Jadi kira-kira harus bagian mana nih, saya ini harus mengamati ibu atau bagian yang ingin dikembangkan ibu dalam pengembangan diri ibu ini. Kalau untuk itu tuh tentu saja itu di bagian keaktifan murid saya, Pak. Oh gitu. Jadi memang selama ini siswa saya itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka itu cenderung lebih monoton. Berarti keaktifan siswa ya, Iya. kaitannya dengan pembelajaran. Oke, jadi itu yang terkait dengan fokus pengembangan ibu ya, bagaimana siswa itu lebih aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Iya. Lalu kemudian tentu dalam merancang FPP ini ibu sudah menganalisa atau memprediksi dari rancangan alur pembelajaran itu apa saja yang menjadi hambatan-hambatan teknis ketika pembelajaran. Kira-kira seperti apa Pak? Seperti apa Bu yang Ibu prediksi terkait hambatan dalam pembelajaran tersebut? Hambatan itu tentu saja anak-anak itu biasanya tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya saat ditanya. Kemudian mereka kurang aktif. Kalaupun ada yang aktif, itu paling 1-2 siswa. Itu pun karena yang sering menjawab pertanyaan dari guru. Karena mereka itu belum mampu untuk menguraikan atau bercerita dengan kata-kata yang lebih panjang, Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi persoalannya itu lebih kepada keaktifan murid atau keaktifan siswa. Nah, kira-kira upaya apa saja yang bisa Ibu buat untuk mengatasi apa yang tadi Ibu nyatakan sebagai hambatan yang muncul. Jadi istilahnya itu untuk mengatasi hal tersebut apa saja yang dilakukan Ibu? Kalau saya sendiri itu mungkin bisa memberi dengan stimulus, bisa juga dengan menyajikan gambar atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memantik siswa, Pak. Jadi ketika kita bertanya, siswa itu bisa aktif menjawab. Intinya ada stimulus ya. Iya, Pak. Nah, jadi sesuai dengan strategi ya, dengan teknik example itu banyak menyajikan stimulus yang akan bisa merangsang. Semoga kegiatan kita ini lancar Bu ya. Iya, Pak. Kemudian tolong juga sampaikan kepada anak-anak kelas 4 bahwa hari Senin itu jadi ada kegiatan observasi biar anak-anak itu tidak merasa aneh begitu Pak Ernest ada di dalam kelas begitu kan. Jadi sampaikan saja dengan baik-baik kepada mereka gitu. Oke Bu, mungkin sampai di sini pembicaraan kita sebagai langkah awal ini. Semoga observasi dan pasca observasi nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bu. Pagi. Pagi.